Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Duality Master pergi setelah membuka Duality World dan membuatnya terbuka untuk semua orang. Hanya satu tempat yang diciptakannya sendiri, yaitu kota dengan nama yang sama. Menggunakan analogi yang sama dari kertas putih, ia meninggalkan jejak di sudut kecil sementara tersisa untuk orang lain. Banyak muncul papan atas memilih untuk tinggal di Duality City, menjadikan kota terbesar di wilayah ini. Kemudian, mengagumkan juga berkunjung. Mayoritas pembudidaya tidak memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk membuka gua mereka sendiri di dunia dualitas. Oleh karena itu, kota tersebut menjadi pilihan yang ideal. Alamnya yang makmur dan semarak menjadikannya tujuan populer bagi para petani lemah maupun kuat. Tempat ini menjadi tempat pertemuan bagi para petani kuat yang memiliki gua mereka sendiri. Selain itu, sebagian besar petani khawatir keluhan rasial dan perseteruan sebelumnya selama mereka tinggal di sana. Ini memberi orang kesempatan untuk memperluas wawasan mereka. Misalnya, para pembudidaya terbaik ada di mana-mana. Seorang penakluk melayang di udara sambil dikelilingi oleh kekacauan energi dan hukum Dao. Penguasa Dao lainnya mengendarai kereta dan tidak menampilkan auranya. Meski begitu, kereta itu terbuat dari kayu kuno dan ditarik oleh lembu guntur bertanduk emas. Malah, beberapa di antara mereka berpakaian sederhana sehingga lelaki tua manapun di sini bisa menjadi kaisar atau penguasa wilayah. Kelompok Li Qiye masuk dan Li Zitian menyadari dirinya sebagai orang biasa di kota kaya ini. Orang jenius seperti dia tidak terlalu menonjol. Harus melihat Duality City untuk mengetahui luasnya dunia, kata Zitian setelah melihat begitu banyak kejadian besar. Seseorang dapat melempar batu secara acak dan mengenai 3 penakluk di sini, frase yang sering digunakan untuk menggambarkan kota dualitas. Li Qiye tampak dalam suasana hati yang baik dan menarik napas dalam-dalam untuk menikmati udara. Ia kemudian memimpin kelompok itu ke dalam sebuah toko bernama Duality. Karakter-karakter di atas pintu masuk ditulis dengan santai dan tampak agak unik. Salah satu dari sedikit properti Duality Master, kata pelayan tua itu. Apakah Master Dualitas ada di sini sekarang? Tanya Li Zitian. Sayangnya, dia tidak ada di sana. Layanan tua itu menenangkan. Toko itu agak kecil tetapi penuh dengan barang dagangan di rak-rak dan di lantai. Li Zitian takjub dengan apa yang dilihatnya, logam mulia dan mengubur besinya begitu saja, sama halnya dengan senjata warisan dan prestasi hukum. Seorang penjaga toko tua berdiri di depan sebuah kuil kecil dan mempersembahkan 3 batang dupa sambil menggumamkan sesuatu. Patung di dalam kuil itu mengejutkan semua orang karena patung itu tidak lain adalah Li Qiye. Patung itu menggambarkan dirinya sedang memegang emas batangan di satu tangan dan tongkat Ruyi di tangan lainnya. Patung itu terlihat agak lucu, tapi tidak salah lagi, patung itu adalah Li Qiye. Ini adalah kedua kalinya mereka melihat patungnya hanya dalam 1 hari. Keadaannya kali ini sama anehnya. Dewa kekayaan yang terhormat, mohon berkati kami dengan bisnis yang makmur di hari yang baru ini. Penjaga toko tua itu memegang dupa dengan kedua tangan dan membungkuk beberapa kali sebelum meletakkan ke dalam pembakar dupa di depan kuil. Zitian tidak bisa berkata apa-apa. Toko ini benar-benar memuja Li Qiye sebagai dewa keberuntungan. Adapun Li Qiye, dia tersenyum geli saat menonton ini. Setelah selesai membuka toko, pemilik toko tua itu menoleh dan melihat Li Qiye. Ia langsung tersenyum dan berkata, "Wah, hari ini bagus sekali. Dewa kekayaan akan mengunjungi kita setelah toko dibuka." Hal ini membuat Li Zitian semakin tercengang. Pria itu memuja Li Qiye sebagai dewa, tetapi tidak banyak bereaksi setelah bertemu langsung dengan Li Qiye. "Toko yang aneh sekali," gumamnya. "Di mana dualitas?" tanya Li Qiye. "Bos masih dalam perjalanan," jawab si penjaga toko dengan tenang. "Kau punya patung di sini yang aku inginkan." Li Qiye tidak bertanya lebih jauh mengenai hal ini. "Beri aku waktu sebentar," kata penjaga toko sebelum mengambil patung dari sudut toko, "pasti ini." Zitian melihatnya dan ternyata itu adalah patung Heaven's Altar yang lain. "Ya, aku menginginkannya," kata Li Qiye. "Saya akan menjualnya kepada tamu biasa dengan harga 3 juta batu giok halus penakluk,"
tetapi karena Anda di sini, harganya akan menjadi 10 juta. Penjaga toko menyeka debu dari patung itu. Tunggu, itu tidak masuk akal. Bukankah seharusnya kau memperlakukan dewa kekayaanmu dengan lebih baik? Memprotes Zitian. Dengar, aku hanya mengikuti perintah bos. Penjaga toko itu menyerahkan patung bersih itu kepada Li Qiye. Baiklah, katakan padaku, siapa yang menjualnya padamu? Li Qiye tersenyum. Informasinya akan menghabiskan biaya 10 juta lagi. Penjaga toko itu menatap Li Qiye dengan tajam. Lagi, Zitian berpikir bahwa toko ini menipu pelanggannya. Bos berkata bahwa ini bukan masalah besar bagi dewa kekayaan, kata penjaga toko. Zitian mengira bahwa Master Dualitas sengaja mencoba mengganggu Li Qiye dengan aturan-aturan ini. Semua hal itu tidak masuk akal. Hah, betapa piciknya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Apakah kamu menginginkannya? Kalau begitu, aku akan membungkusnya untukmu, kata si penjaga toko. Tentu saja, kurasa aku bisa memberi bos kecilmu sedikit uang saku, kata Li Qiye. Pelayan tua itu langsung memberikan 20 juta batu giok halus tanpa diberitahu oleh Li Qiye. Setelah menerima pembayaran, penjaga toko membungkus patung itu dan menyerahkannya kepada Li Qiye sambil berkata, penakluk domba emas menjualnya kepada kami. Li Qiye memperoleh dao dan patung itu mengeluarkan suara jahat. Cairan hitam pekat juga merembes keluar, jelas merupakan tanda kegelapan purba. Di sini, tanya Zitian, di mana penakluk domba emas? Li Qiye melempar patung itu, karena tidak lagi mengangkatnya. Penjaga toko itu melayani tanpa menjawab. Pelayan tua itu mengerti dan membayar 10 juta lagi. Anehnya, pemilik toko itu tidak menerima uang itu dan berkata, kali ini gratis. Gold Ship ada di laut tanpa batas, mereka membahayakan nyawa mereka. Li Qiye mengangguk dan mulai pergi. Dewa yang terhormat, apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Tanya penjaga toko saat Li Qiye mencapai pintu. Li Qiye berhenti dan membalas untuk menjawab sambil tersenyum, sebuah pesan. Tentu saja, katakan padanya untuk bersiap didisiplinkan. Dengan itu, kelompok itu meninggalkan toko. Apakah kita akan pergi ke laut tanpa batas sekarang? Tanya Zitian. Itu ada di sini, di dunia dualitas, kata pelayan tua itu. Jadi, Gold Ship Conqueror lah yang melakukan ini. Semua patung itu ditinggalkan olehnya. Zitian menyinggung hal ini. Gold Ship Conqueror berasal dari Unteteret, seorang aktivis terkenal yang tidak bergabung dengan Derace atau The People. Li Qiye tersenyum dan berkata, kita akan pergi ke laut tanpa batas. Saat mereka meninggalkan Duality City, wajah familiar muncul di kelompok itu, Ye Fantian. Bangsawan muda, si jenius membungkuk hormat. Ada apa? Tanya Li Qiye. Saya ingin berbicara dengan Anda, bangsawan muda. Dia melirik orang lain yang cukup sopan untuk pergi dan memberi mereka ruang. Dua orang yang tersisa, kemudian berjalan keluar kota, menikmati fenomena visual di mana-mana. Aku akan segera menerobos dan memperoleh buah daoku, kata Fantian. 12 sekaligus. Li Qiye tersenyum. Benar, bangsawan muda. Saya ingin mencoba meskipun peluangnya kecil. Katanya, kamu sudah punya rencana, itu akan berhasil. Li Qiye berkata dengan percaya diri. Orang luar pasti akan terkejut mendengarnya. Ye Fantian adalah salah satu dari 3 Tian di benua atas. Tentu saja, sekarang hanya ada doa karena Xiao Qingtian telah dibunuh oleh Li Qiye. Misalnya Fantian mandek, tidak mampu menjadi penaluk atau penguasa naga sementara rekan-rekannya memiliki 12 buah suci. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dengan demikian, prestasi yang ambisius ini akan mengejutkan benua ke-6. Kultivator sebelumnya yang melakukan ini tidak lain adalah Light Dragon Conqueror, seorang tokoh terkenal dalam sejarah. Fantian memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memperoleh 12 buah dao sekaligus. Jika ia berhasil, ia akan mencapai puncak pada waktunya. Terima kasih atas restumu, bangsawan muda. Dia membungkuk lagi. Kau tidak datang ke sini hanya untuk memberitahuku kabar baik, kan? Li Qiye tersenyum. Dia memandang dan berkata dengan tulus, saya melebih-lebihkan kemampuan saya dan ingin membuka jendela. Jendela langit. Li Qiye tidak menduga hal ini. Ya, saya harus berusaha melakukannya, katanya. Apakah kamu melakukannya untuk dirimu sendiri atau hanya mengingatkanku? Sambil tersenyum. Kultivasiku rendah namun ambisiku lebih tinggi dari langit. Aku melihatmu sebagai panutan, bangsawan muda.
Dia berkata, aku punya pendirian sendiri, namun tidak ingin menentangmu. Sulit untuk membenci orang pintar sepertimu. Karena kau datang untuk menyampaikan pesan ini padaku, aku tidak akan mencuri perhatianmu. Kalau begitu aku akan menonton dari pinggir lapangan saja, kata Li Qiye. Saya sangat menghargainya, bangsawan muda. Dia membungkuk lagi. Kau cukup berani datang dan berbicara kepadaku meskipun kau berasal dari aliansi ilahi. Kata Li Qiye, aku hanyalah seekor serangga di hadapanmu, ini hanya upaya untuk mempertahankan diri. Katanya, itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Aku menghargai bakat, jadi kamu boleh duduk di sampingku. Li Qiye tersenyum. Dia terkejut mendengarnya dan butuh waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dia menyembunyikan kepalanya dan berkata dengan hormat, saya berterima kasih atas pertimbangan Anda yang murah hati. Bukannya saya bodoh, tapi saya tumbuh di aliansi ilahi. Para senior tidak menunjukkan apapun kepada saya selain kebaikan dan saya tidak berani memaafkannya. Jika saya tidak membalas mereka, saya tidak akan berbeda dari binatang buas. Benar sekali, aku tidak akan memaksamu meninggalkan aliansi ilahi tanpa persetujuanmu. Li Qiye tersenyum. Terima kasih telah berempati padaku, bangsawan muda. Ucapnya, kamu pintar dan tahu apa yang harus dilakukan. Katanya, saya tahu keterbatasan saya sendiri dan hanya ingin melindungi wilayah saya, tidak berani bersaing dengan surga. Saya yakin Anda akan berjanji pada saya, bangsawan muda. Jawabnya, tidak perlu menyanjungku dulu, katanya. Saya berbicara dari hati. Jika tidak, Saudara Li tidak akan mengikuti Anda meskipun dia memiliki latar belakang dan bakat yang bergengsi. Jawabnya, aku akan santai saja berjanji kau tidak mencari kematian. Dia tersenyum. Saya akan mengingat baik-baik pembicaraan kita hari ini, katanya dengan penuh hormat. Saya harap Anda akan berhasil memperoleh 12 buah dao. Dia menambahkan, aku akan berusaha sekuat tenaga agar tidak mengecewakanmu, bangsawan muda. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, setelah ini, tolong ajari aku cara membuka jendela. Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia tersenyum. Saya hanya berharap hasil yang saya peroleh tidak akan menggelikan, katanya dengan rendah hati. Tidak terlalu sulit karena Anda sudah tahu prosesnya. Masalahnya adalah mampu bertahan. Tetaplah sederhana, pertahankan hati dao Anda. Selama masih ada, Anda dapat membangun kembali apapun termasuk kehancuran total. Itulah pada dasarnya dasar dari pemikiran. Katanya, saya menghargai bimbinganmu, bangsawan muda. Dia membungkuk lagi sebelum pergi. Yang lainnya kembali setelah kepergiannya. Rekan Daois Fantian selalu begitu tenang, aku rasa aku tidak akan mampu menandinginya di masa depan, kata Li Zantian dengan nada sentimental. Tidak perlu terlalu rendah hati. Li Qiye berkata, mungkin kamu terlalu terburu-buru di awal, tapi perlahan-lahan di masa depan, semuanya mungkin masih selama kamu bertekad. Terima kasih, bangsawan muda. Zitian senang mendengarnya, berpikir bahwa dia masih punya kesempatan untuk bersaing. Boundless adalah lautan terbesar di Duality World. Konon katanya, lautan ini diciptakan oleh beberapa penakluk dan penguasa Dao yang bekerja sama. Kisah lain menyatakan bahwa hanya penguasa Dao Apricot saja yang menjadi penciptanya karena gua penguasa Dao juga ada di sana. Namun, hal ini dibantah keras oleh pihak lain yang menyatakan bahwa ini hanyalah pintu masuk ke gua. Jadi, penguasaan Dao bukanlah orang yang menciptakannya. Begitu rombongan itu memasuki lautan, mereka juga melihat gua aprikot dari jauh, sebuah teluk berbentuk bulan sabit dengan pasir putih. Seakan-akan ada bulan yang jatuh ke lautan ini. Di tengahnya terdapat pohon aprikot yang bunganya sedang mekar penuh. Pohon itu telah tumbuh selama bertahun-tahun sehingga kulitnya menyerupai sisik naga. Saat angin laut bertiup, kelopak bunga berhamburan ke pasir putih dan air biru, pemandangan yang sungguh menakjubkan langsung dari lukisan abadi. Gua aprikot benar-benar salah satu tempat terindah di dunia. Bunga-bunga di sini tidak pernah layu. Komentar Li Zitian, jika berbaring, itu artinya dia sudah meninggal, kata pelayan tua itu. Aku dengar kalau penguasa Dao aprikot terluka parah, benarkah? Tanya Zitian. Ya, jawab pelayan tua itu. Penguasa Dao mencoba menyusup ke kedalaman Dream Paradise dan berhasil ditolak, kan? Zitian bertanya lagi tetapi kali ini tidak mendapat jawaban. Penguasa Dao Apricot adalah seorang penguasa tingkat atas.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia lebih kuat dari penguasa Dao segala hal dan pedang laut. Dia telah lama menghilang karena pada masa keemasannya, dia mencoba menyerang wilayah terdalam Dream Paradise. Akibatnya, dia terluka parah, atau begitulah kata orang-orang. Dengan adanya rumor tersebut, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati Apricot Grotto, bahkan para pembudidaya puncak lainnya. Jika dia masih hidup, Dream Paradise akan menunjukkan belasan belas kasihan. Komentar Li Qiye. Sekuat itu, Zitian terkejut. Dunia tidak banyak mengetahui tentang tiga alam ilusi. Hanya mereka yang hidup pada masa bencana besar yang melihat kemunculannya. Itu bisa berisi dunia, membunuh seorang penakluk atau penguasa Dao terlalu mudah. Li Qiye menatapnya dan berkata. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya lagi, kali ini dengan suara pelan, kudengar mereka datang dari atas. Apakah itu tempat yang sama dengan tamu di Celestial Court? Hanya sedikit orang yang membahas tentang tamu di Istana Surgawi karena ini adalah masalah yang tabu. Namun, Zitian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Li Qiye karena rasa ingin mengetahuinya. Li Qiye mungkin benar-benar tahu penjelasannya. Tidak dari tempat yang sama. Li Qiye menggelengkan kepalanya, di atas, ya, tapi di sini dengan tujuan yang berbeda. Keberadaan macam apa? Tamu ini, Zitian jauh lebih penasaran tentang makhluk ini daripada alam ilusi. Bagaimanapun, klannya adalah pilar pengadilan surgawi dan tahu lebih banyak tentangnya daripada kebanyakan kekuatan dan orang-orang penting. Sayangnya, masalah ini adalah topik terlarang. Dari suatu tempat yang seharusnya tidak ada. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, dari daerah perbatasan. Perbatasan, Zitian belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Memang datang dengan tujuan, kata pelayan tua itu. Tujuan macam apa? Zitian bertanya lagi dan tersenyum kecut karena tidak ada jawaban. Tentu saja ada tujuannya, maka dari itu aku nekat pergi ke tempat ini. Li Qiye tersenyum. Kau tahu kenapa? Tanya Zitian. Li Qiye bersembunyi dan menatap ke pantai. Tamu misterius itu bukan milik dunia ini atau zaman ini. Apa perjalanan menempuh perjalanan yang berpotensi fatal itu? Sudah dibunuh oleh permaisuri dan sekutunya, tidak ada yang akan tahu penjelasannya sekarang. Kata pelayan tua itu. Li Qiye terkekeh dan tidak membahas masalah ini. Mereka berjalan di atas ombak dan akhirnya menemukan Gold Ship Conqueror duduk di atas terumbu karang besar. Arus di sini deras sangat, hampir membentuk pusaran udara. Sang penakluk bersama tiga rekannya, kelompok itu minum-minum dan aneh. Mereka melihat dan menyambut rombongan Li Qiye. Keempat penakluk ini memiliki ciri khas yang unik. Salah satunya memiliki sepasang tanduk emas melengkung, yang tidak perlu diperkenalkan lagi, Gold Ship Conqueror. Yang lain mendengar suara ombak yang memandu darinya, seolah-olah ada lautan di dalamnya. Ini adalah penakluk Waterwalk dari 100 Dao. Gold Ship memperkenalkan. Yang ketiga memiliki energi yang hijau, tampak muda dan penuh energi. Penakluk pohon anggur hijau, dari Dewa Dao. Yang keempat memiliki kehadiran yang halus, seolah terbuat dari kabut dan awan. Dewa sang penakluk Dao pemakaman surga. Gatmis tertawa dan berkata, aku rasa Dao pemakaman surga tidak ada lagi, aku sendirian sekarang. Apakah kamu tidak akan pergi ke pengadilan surgawi untuk mencari leluhurmu, sang penakluk pemakaman surga? Tanya Waterwalk sang penakluk. Tidak, aku mungkin orang surga, tapi aku tidak peduli dengan hal-hal yang merepotkan ini. Gatmis menenangkan, kami datang dari benua yang lebih rendah dan memiliki masalah satu sama lain. Namun, ini tidak ada infrastruktur dengan ras kami, kata Greenfin. Masalah, kami masih muda dan saling membenci, itu saja. Domba emas tertawa. Baiklah, kita sudah selesai minum, mari kita mulai taruhan hidup. Rekan-rekan Tao, senang sekali kalian semua ada di sini untuk menyaksikannya, tidak seperti terakhir kali. Waterwalk tersenyum. Senior, kenapa kalian melakukan ini? Zitian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Waterwalk dan saya berasal dari The People, Gatmis dan Greenfin adalah bagian dari Derace. Kami akan menyerahkan hidup kami ke surga dan melihat siapa yang beruntung. Kata domba emas. Zitian tidak tahu harus berkata apa, berpikir bahwa orang keempat ini mungkin terlalu bosan dan santai. Gatmis bersiul dan ombak semakin bergulung-gulung. Ini karena ada makhluk besar yang membelah lautan. Semua orang menoleh dan melihat seekor ikan ganas dengan taji tulang berkilau seperti logam.
ekor dan dua siripnya setajam pisau. Gemuruh, suara keras keluar dari mulut makhluk itu. Giginya tak terhitung banyaknya, yang terus bergerak dan bergesekan, mampu menghancurkan apapun yang cukup malang untuk jatuh ke dalamnya. Jeda bergigi iblis. Zitian langsung mengenali ikan legendaris ini. Paus ini sangat langka dan dapat menyalakan raja dan penakluk naga. Namun, jeda ini sepertinya mengenal kelompok itu dan mengapung di atas permukaan dengan mulut terbuka, siap untuk diterkam seseorang. Greenfin menggambar garis putih di tengahnya dan mengeluarkan penunjuk arah angin juga. Greenfin dan Gatmis kemudian berdiri di satu sisi garis putih dengan Goldship dan Waterwalk berdiri di seberang mereka. Kami melakukannya sendiri sebelumnya, tetapi sekarang kami kedatangan tamu. Nak, maaf merepotkan, tetapi letakkan di tengah saat angin mulai bertiup. Greenfin menyerahkan penunjuk arah angin kepada Zitian. Zitian menjadi cemas. Ini berarti bahwa nyawa keempat penakluk ini sekarang berada di tangan. Jangan buru-buru mati, aku punya pertanyaan tentang patung. Li Qiye tersenyum. Bicara tentang patung Heaven's Aller itu. Aku menjualnya ke Duality Shop. Domba emas tertawa. Dari mana asalnya? Tanya Li Qiye. Bajingan Timewatcher itu, jawab Goldship. Penakluk pengamat waktu. Zitian menggumamkan gelar seorang penakluk terkenal yang gemar bertarung dan tidak takut pada siapapun. Hah, jangan bahas dia lagi. Kami bersenang-senang sebelumnya dan dia ikut bahkan serta dalam taruhan hidup kami, tetapi setelah menonton Heaven's Aller, dia berhenti bergaul dengan kami. Gatmis menggelengkan kepalanya, dulu dia suka mengagumi kisah cintanya, tapi sekarang, dia benar-benar gila. Gatmis menenangkan, saya sudah lama mencarinya, ingin dia ikut taruhan lagi, tetapi dia terus menghindar, bahkan tidak membuka gerbang. Itu membuat saya kesal, jadi saya mencuri patung ini dari rumahnya dan menjualnya ke Duality Shop. Goldship mengungkapkan, Zitian dan yang lainnya saling bertukar pandang, berpikir bahwa para penakluk ini cukup menarik. Di mana Timewatcher sekarang? Pelayan tua itu menggantikan Li Qiye. Jangan khawatir, kita dekat dengan Timewatcher. Meskipun kami ingin saling membunuh, kami tetap berteman dengan baik. Setelah taruhan selesai, para penyerta akan membawamu kepadanya, kata Greenfin. Saya tidak tahu apakah dia akan menemui kalian karena dia hanya peduli dengan patung-patung ini sekarang, kata Goldship. Baiklah, bawa saja aku kepadanya. Kalau begitu, itu bukan urusannya lagi, kata Li Qiye. Bagus, bocah, angin kencang, taruh di tengah. Greenfin mendongak dan memberi tahu Zitian. Zitian yang gelisah mendengarkan dan meletakkan penunjuk arah angin di tengah. Aduh, angin mulai menggambarkan dan mengubah arah penunjuk arah angin. Akhirnya, berhenti dan penunjuk arah angin menunjuk ke arah Goldship dan Waterwalk Conqueror. Hahaha, kali ini tidak seberuntung itu, pergilah mati sekarang. Gatmis Conqueror tertawa setelah melihat ini. Hah, kita sudah menang 3 ronde sebelumnya, kenapa tidak menang sekali lagi? Goldship mendesah kecewa. Tidak apa-apa, kami sudah menang 3 kali, itu bukan kekalahan besar, kata Waterwalk. Mulailah caramu mempertaruhkan nyawa. Zitian tidak tahu harus berkata apa. Bukankah ini lebih baik daripada bertarung sampai mati? Kata domba emas. Zitian bertanya-tanya apakah ini benar, 4 penakluk kuat dengan kemampuan luar biasa menyerahkannya pada angin alih-alih memanfaatkan keahlian mereka. Mereka saja bisa membuat kontes lebih menarik dengan mengubah angin secara aktif, tetapi mereka juga tidak melakukannya. Belum lagi seorang penakluk yang bergengsi, bahkan orang biasa pun tidak akan memperlakukan hidup mereka begitu remeh. Baiklah, aku pergi dulu. Kau akan mengalami masa sulit karena kami pergi, kau tidak akan punya teman bermain. Waterwalk tertawa dan berkata, tolong, melihat kalian berdua membawa lebih banyak kebahagiaan bagi kami daripada apapun. Tanggap Greenfin, penderitaan terkadang bisa jadi hal yang menarik, lagi pula aku akan mati karena hari-hari yang membosankan ini. Jalan air tertawa, jeda tua, aku datang. Dia melompat ke depan dan mendarat di dalam rahang paus. Itu, ledakan, ledakan, ledakan. Dia tidak mencoba menghentikan gigi-gigi seperti roda gigi yang bergesekan dengan tubuhnya. Meskipun demikian, rasanya seolah-olah mereka sedang menggiling balok logam yang tidak dapat memecahkannya. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang penakluk yang tak terkalahkan. Ya Tuhan, sakit sekali, Gatmis tidak berpura-pura sama sekali.
Daging dan darah menyembur saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Zitian dan True Bear merasakan jantung mereka berdebar kencang karena terkejut saat menyaksikan aksi bunuh diri itu. Rasa sakitnya pasti tidak terganggu karena dia tidak mungkin mati karena mengingat kekuatan fisiknya. Akhirnya, bahkan buah daunnya pun hancur. Aku akan kembali. Mereka berubah menjadi partikel dao dan terbang menuju cakrawala. Baiklah, giliranku. Penakluk Gold Ship melangkah maju dengan gembira. Ada kata-kata terakhir, orang tua. Ya Tuhan tertawa. Saya tidak menyesali apapun dalam hidup, kami melihat saja apa yang terjadi. Gold Ship menjawab sambil tersenyum. Ia melompat ke rahang jeda itu sambil berteriak, sampai jumpa, orang tua, jangan terlalu merindukan kami dan cobalah untuk menikmati hidup. Berderit, gigi-giginya mulai bergesekan padanya dan darah langsung memercik. Sial, sakit sekali. Gold Ship berteriak kesakitan. Sudah kubilang sebelumnya, dan kau cenderungku. Greenfin tertawa setelah melihat ini. Gold Ship menjerit terakhir kali sebelum hanya tanduk emas dan buah dao yang tersisa utuh. Ledakan. Akhirnya, bahkan buah dao pun hancur dan semuanya ditelan oleh paus itu. Jika aku tidak mati, kurasa aku akan membuat sarang di dalam perut. Suara Gold Ship datang dari dalam jeda. Sekarang dia akan menderita untuk sementara waktu. Gatmis mengangkat bahu, tampak geli. Sedangkan jeda, ia berteriak keras seolah-olah puas setelah pesta. Bagaimanapun, ia baru saja menyalakan dua penakluk. Daging dan darah mereka tak ternilai harganya, cukup untuk memberi makan selama 1 tahun lagi. Ia mengeluarkan suara siulan, sepertinya sedang berbicara dengan Gatmis dan Greenfin Conqueror. Percikan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, ia kembali ke dasar laut. Lihat betapa baiknya keadaanku sekarang, keadaannya tidak seperti ini saat aku memakanku. Greenfin tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Li Zitian tidak tahu harus berkata apa. Para penakluk ini jelas luar biasa karena meskipun berasal dari benua yang lebih rendah, mereka tetap mendominasi setelahnya. Meskipun kedua korban masih hidup, proses pemulihannya akan memakan waktu yang sangat lama. Para pembudidaya top selalu menghargai tubuh dan buah dao mereka sementara keempat orang ini hanya pasrah pada nasib. Ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan jika itu adalah satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam atas ayah mereka atau perseteruan yang tidak dapat mendamaikan lainnya. Membuang-buang waktu menghancurkan seumur hidup adalah hal yang tidak terpikirkan. Sudah berakhir, gumam Zitian. Tentu saja, bukan berarti kita akan memberi mereka pemakaman. Ya Tuhan tertawa. Sepertinya agak terburu-buru, kata Zitian. Nak, kamu mungkin berpikir kami konyol. Tanya Greenfin. Yah. Zitian tersenyum canggung. Tidak ada seorang pun yang lolos dari kematian, kata Gatmis sambil tersenyum. Namun seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermakna sebelum kematian, kata Zitian. Tidak juga, karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak berarti. Greenfin berkata, kamu sangat berbakat. Aku yakin kamu percaya akan masa depan yang cerah, bahwa dunia membutuhkan cahayamu. Aku tidak begitu menghargai diriku sendiri, kata Zitian. Jangan menyangkal kebenaran, saya juga merasakan hal yang sama ketika saya masih muda, bahwa dunia membutuhkan. Saya atau malam akan terlalu panjang, kata Greenfin. Itu hanya omong kosong. Gatmis berkata, apakah dunia akan berakhir jika seseorang menginjakmu sampai mati? Apakah semua semut di koloni akan mati setelah kehilangan satu anggota? Tentu saja tidak, kata Zitian. Hanya saja, ia lahir di klan megah, ditakdirkan untuk menjadi hebat. Ia berbeda dari orang lain dan tampaknya memiliki misi dalam hidup. Sayangnya, beberapa hari terakhir ini membuatnya merasa lebih dekat dengan seekor semut daripada pahlawan. Bencana seringkali disebabkan oleh orang-orang berbakat. Gatmis datang dan menamparkan bahunya, Greenfin dan aku berasal dari Derace. Jika aku peduli tentang hal itu, aku bisa memihak Derace dan mengutuk The People sebagai sampah rendahan. Karena aku memiliki kekuatan luar biasa sebagai penakluk, haruskah aku mulai menyingkirkan sampah-sampah itu? Yah, Zitian tidak bisa langsung menjawab. Itulah sebabnya jangan khawatir tentang misi atau takdir atau apapun, ada rahasia kotor yang tersembunyi di balik misi-misi ini. Greenfin tersenyum. Lalu kenapa kalian berempati nyawa di sini? Tanya Zitian. Konflik rasial hanyalah alasan. Para pembudidaya seperti kita telah berjuang dan akan selalu berjuang.
Penghancuran dan pembunuhan, apa gunanya? Jadi, kami memilih metode yang berbeda, menyerahkannya pada surga yang jahat. Kata dewa-dewa. Jadi ya, Zitian berpikir, para pertemuan papan atas biasanya melontarkan pidato tentang bagaimana takdir mereka adalah milik mereka sendiri, bukan milik surga. Sebaliknya, para sekutu hebat ini memilih metode yang paling tidak dapat diandalkan, menyerahkannya pada keberuntungan, ketika mereka memiliki kendali penuh atas takdir mereka. Kami tidak takut mati. Bagaimana kabarmu, maukah kau berpartisipasi? Kata Gatmis. Zitian berpikir bahwa dia belum siap menghadapi kematian. Bagaimanapun, seorang jenius seperti dirinya memiliki begitu banyak hal untuk dijalani. Tidak takut mati adalah keberanian dan kemuliaan. Li Qiye akhirnya terlibat dalam percakapan, kita perlu bersiap menghadapi ujian ini. Kalau tidak, saat kematian datang, rasa takut juga akan datang. Berlari menghindari kematian akan menghasilkan kehidupan yang menyedihkan dan akhirnya, kebejatan. Anda benar, Tuan. Kami punya sentimen serupa, tetapi tidak menjelaskannya secara ringkas, kata Gatmis. Meskipun kalian berempat belum mendapatkan anima, saya dapat melihat bahwa kalian sudah memiliki satu kaki di pintu. Jalan menuju kehidupan abadi akan segera terbuka. Li Qiye memuji. Kami tidak mencoba memaksakan kata-kata apapun, tidak apa-apa untuk mati dengan gembira tanpa penyesalan dan permusuhan. Greenfin menggelengkan kepalanya. Jalan Dao dengan kematian sebagai tujuan akhir, itu juga bagus. Li Qiye mengangguk setuju. Kami mengerti. Gatmis dan Greenfin membungkuk sebagai jawaban. Zitian mendengarkan dengan penuh perhatian dan memikirkan maksud yang terkandung. Saudara Greenfin, bantu Tuan menemukan Timewacher. Gatmis berkata, aku akan memberitahu keturunan kakek-kakek tua tentang nasib mereka. Dia menghilang dari pandangan setelah mengatakan ini. Si idiot itu masih berteriak dengan daya tarik surga. Greenfin berkata pada Li Qiye, dia tidak akan mau bertemu siapapun. Aku akan mengantarmu ke rumahnya dan kau bisa mengurus semuanya dari sana, Tuan. Sempurna. Li Qiye tersenyum. Secara kebetulan, Timewacher juga memiliki gua sendiri di Duality World. Greenfin memimpin kelompok itu ke suatu tempat dengan pohon patah di tanah, tampak agak tidak mencolok. Buka, tandanya dan roda hijau dengan kedekatan temporal muncul. Berdengung, dia terus memutarnya hingga roda gigi terkunci di tempat yang tepat. Berderit. Kemudian terbuka dan membentuk sebuah pintu. Ini adalah gua Timewacher, saya izin dulu. Greenfin tidak bermaksud untuk masuk dan bersantai dalam-dalam ke arah Li Qiye sebelum menghilang dari pandangan. Li Qiye tersenyum dan masuk, kelompok itu menyusul tepat di belakangnya. Mereka mendapati diri mereka berdiri di langit biru yang menghiasi awan putih. Di dalam salah satu dari mereka terdapat istana yang megah dan mempesona. Mereka mendekat dan melihat patung yang familiar, Heaven's Altar. Sepertinya ini tempat yang tepat, komentar Zitian. Aula dan ruangan dipenuhi emas dan batu giok yang berkilauan. Harta karun ditumpuk begitu saja, memancarkan kemegahan yang tak tertandingi. Di salah satu kamar terdapat tempat tidur berhiaskan rumbai dengan seorang pria telanjang. Dia sangat tampan dan memancarkan karisma, terutama seringai sombong dan percaya diri. Banyak wanita yang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, mencintainya dengan penuh pengabdian. Dia memiliki tubuh yang kekar dengan otot-otot yang menonjol. Rupanya ada seekor naga di dalam dirinya, yang selalu siap untuk keluar. Setiap inci kulitnya bersinar cemerlang dan penuh dengan keilahian. Dia jelas merupakan dewa di antara manusia. Wanita setengah telanjang yang berbaring di sana juga luar biasa. Kata-kata tidak akan bisa menggambarkan keindahannya. Dia memegang pinggangnya dan jelas tergila-gila dengan penampilannya. Seperti ini saja, serunya. Dia menyentuh dada berototnya dan dapat melihat bahwa dia sedang tenggelam dalam momen itu. Tangannya yang bersih tiba-tiba berubah menjadi banyak duri, ingin menusuknya. Gelombang petir temporal mengalir di sekelilingnya secara otomatis dan membalas. Krek, mereka menikmati wanita itu dan membuatnya menjerit kesakitan. Gelombang petir yang dahsyat mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, gumpalan cairan hitam dengan gigi tajam dan sepasang mata dengan banyak pupil. Wujud mengerikan ini sangat kontras dengan keindahan sebelumnya. Melihatnya saja bisa membuat orang menjerit. Kau harus menghancurkan daoku terlebih dahulu sebelum melahapku. Pria itu tersenyum dan menawan mengingat kembali arus petirnya.
Makhluk itu segera berubah kembali menjadi cantik dan berbicara menggoda, "Kamu terlalu banyak untukku, Tuan." "Bagus!" teriakan lelaki itu dan menjadi lebih bersemangat, membuatnya menjerit kenikmatan. Keduanya pun terlibat dalam hubungan yang penuh gairah. Sang putri memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba menusuknya dengan duri yang tak terhitung jumlahnya lagi. Sayang, sepertinya mustahil baginya untuk menerobos penghalang otomatis yang dipicu oleh waktu dan petir. "Sudah kubilang, kau harus menghancurkan daoku dulu." Dia tampak tidak keberatan. "Wah, ini selera yang tinggi, bisa menggabungkan petir dengan sangat ahli. Aku juga sangat mengagumimu." Tiba-tiba seseorang menyela sesi mereka. Mereka menoleh dan melihat bahwa tidak ada yang lain adalah Li Qiye dan kelompoknya. Li Qiye menyediakan sementara pelayan tua itu memasang ekspresi dingin, sepertinya sudah menduga kejadian ini. Li Zitian, di sisi lain, menjadi terkejut setelah melihat perubahan cairan hitam itu. Terlebih lagi, seorang penakluk agung benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tidak mengenakan dengan makhluk itu, tidak seorang pun akan mempercayai cerita ini karena mereka sangat menghormati para penakluk. "Siapa kamu?" Pria itu mendesah dan berkata. Di sisi lain, makhluk itu bereaksi dengan ganas dan menatap tajam ke arah Li Qiye. "Kau adalah kegelapan purba," kata Li Qiye. Makhluk itu meraung dan menerjang ke suatu tempat. "Berhenti!" teriak Timewacher namun sudah terlambat. Benda itu kembali ke bentuk cair dan melilit Li Qiye, ingin melahapnya. Ledakan. Li Qiye menjadi cemerlang dan meledak dengan kekuatan. Cairan itu meledak dan terciprat kemana-mana, dinding dan tanah. Masing-masing dari mereka menggeliat dan menggeliat dalam bentuk tentakel sebelum berkumpul menjadi satu makhluk lagi. "Lari!" teriak pengamat waktu. Sayang, kegelapan purba tidak mendengarkan dan dengan marah melancarkan serangan lain terhadap Li Qiye. Kegelapan purba itu ganas dan kuat, memanfaatkan gigi-giginya yang tajam mampu memanaskan seluruh wilayah. Sayangnya lawannya adalah Li Qiye yang hanya mengangkat tangannya untuk mengunci makhluk itu. Ia menjadi tak berdaya dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun demikian, ia meraung dan tampaknya membenci Li Qiye, siap bertarung sampai mati. "Aku jadi bertanya-tanya, apakah aku harus membunuhmu?" ucap Li Qiye. "Tuan, dia tidak pernah melakukan dosa apapun." Pengamat waktu memohon. "Begitukah?" Li Qiye tersenyum padanya sebelum fokus pada kegelapan purba. Sayangnya, itu tetap sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kematian tidak dapat dihindari. Meletus. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengepalkan tangannya dan kegelapan purba itu mulai hancur berkeping-keping. Rupanya ia memahami kesia-siaan situasi sehingga ia berubah kembali menjadi daya tarik surga. "Jangan lihat." Pelayan tua itu melindungi pikiran sambil memikirkan Li Zitian. Li Zitian segera menyegel semua indranya dan melindungi hati daunnya. Kegelapan kuno itu kini tampak menawan, semua pria pasti ingin memeluk dan merasakan sosoknya yang hangat dan lembut. "Kau menyakitiku." Suaranya mampu meluluhkan hati yang paling dingin sekalipun. Tentu saja, hal ini tidak akan sedikit pun mempengaruhi Li Qiye. "Aku bukan orang jahat dan akan memberi kesempatan. Jika kau masih memiliki sedikit cahaya yang tersisa saat aku selesai, aku akan mengampunimu," kata Li Qiye sebelum menyebarkan cahaya dao ke telapak tangan. Cahaya dao ini tampaknya merupakan bentuk paling murni dari afinitas ini. Konsentrasi di telapak tangan sendiri melampaui semua cahaya lain di dunia yang digabungkan. Ia menandai kegelapan purba, menyebabkannya meraung kesakitan. Ia kembali ke wujudnya yang ganas sambil menggeliat kesakitan. Asap mengepul darinya karena proses pemurnian. Akibatnya, secepatnya menjadi semakin mengecil. Seharusnya tidak selemah ini. Alis Li Qiye berkerut. Semakin lama prosesnya berlangsung, semakin sedikit area yang perlu dimurnikan. Jadi, prosesnya malah semakin cepat sehingga Li Qiye harus berhenti. Dia meninggalkan cairan seukuran kuku jari. Meskipun demikian, duri-duri masih tumbuh darinya, yang tampaknya membesar lagi. Itulah sifat kegelapan purba yang mengerikan. Ia tidak bisa mati meski hanya tersisa sehelai benang. Sedangkan Li Qiye, dia merasa ada yang tidak beres, karena dia ternyata lemah. "Aku seharusnya tidak terlalu ekstrim, tapi mungkin ini memang pantas." Li Qiye menghela napas dan berkata, "Seperti yang sudah kukatakan, aku akan menunjukkan belasan belas kasihan jika masih ada sedikit cahaya yang tersisa di dalam dirimu."
Setelah mengatakan itu, dia mengangkat satu jari dan memanggil 3000 dunia. Serangan yang datang ini dapat menghancurkan segalanya hingga partikel terkecil. Pelayan tua itu menjadi emosional setelah melihat ini. Pukulan jari itu membuatnya tidak bisa bergerak dan membuatnya terasa tidak berdaya. Li Zitian tentu saja berada dalam kondisi yang lebih buruk. Penghancuran kekosongan, teriak pengamat waktu. Oh, pengetahuan yang menakjubkan. Li Qiye meliriknya. Aku pernah menelitinya sebelumnya. Timewacher tersenyum kecut, menyadari serangan ini. Cairan hitam itu bisa merasakan kekuatan yang berasal dari jari Li Qiye, merasakan ancaman kematian. Sayangnya, cairan itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Mari kita coba ini. Ini agak sulit bagi Li Qiye karena dia harus membatasi teknik. Ini, jika dia tidak menahan dirinya dengan kekuatan saat ini dengan gerakan ini, dia akan menghapus satu ras dari sungai waktu. Dengan demikian, ia memanipulasi teknik tersebut hingga variasi yang paling halus, dengan tujuan untuk mengetahui semua aspek kegelapan purba ini. Meletus. Kegelapan purba yang menjerit itu langsung menghilang setelah kontak pertama. Tepat pada saat ini, di alam yang jauh, seorang wanita cantik dipenuhi darah dan menjadi pucat. Itu akan segera datang, gumamnya sambil memikirkan. Dengan menghancurkan kegelapan utama hingga musnah, ia juga memperoleh lebih banyak pemahaman tentang asal-usulnya. Begitu juga ia, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia mengerutkan kening dan berkata. Sementara itu, yang lainnya terguncang oleh teknik Li Qiye, bukan karena potensi kerusakannya melainkan ketepatannya. Teknik itu entah bagaimana melampaui waktu dan ruang, mampu menghapus makhluk dengan asal yang sama terlepas dari lokasi mereka. Hah, ratusan ribu tahun, semuanya sia-sia. Timewacher mengeluh, hanya melihat sedikit keberhasilan juga, bagaimana saya akan hidup sekarang. Sebaiknya kau pakai baju dulu. Li Qiye menatapnya. Sang penaluk terkekeh dan tidak keberatan sama sekali untuk telanjang. Meskipun demikian, ia menuruti permintaan itu. Setelah merapikannya, ia menyiapkan tempat bagi kelompok itu untuk duduk dan minum teh di bawah pohon pinus tua. Dao reinkarnasi penuh dengan orang mesum sepertimu. Li Qiye menyesap dan bertanya. Yang lain juga mengungkapkan Timewacher Conqueror dengan tidak setuju. Dao reinkarnasi di benua bawah memiliki Green Mountain Conqueror, seorang kanibal. Saat ini, Timewacher Conqueror juga seorang yang menyimpang secara seksual. Leluhurnya, Blazing Conqueror, juga eksentrik. Apakah semua penakluk dari sana juga aneh? Hah, apa yang bisa kulakukan? Aku merindukannya. Timewacher mengangkat bahu dan tidak malu. Kerinduan adalah alasan mengapa kau memikat kegelapan purba. Li Qiye mendengus. Sepertinya tidak ada jalan yang lebih baik. Timewacher berkata, saya ingin memiliki pilihan lain tetapi tidak ada apa-apa. Bukankah ini hal yang baik? Jika berhasil, saya akan menampilkan kegelapan purba itu dan menambahkan penghuni yang baik untuk dunia ini. Tujuan yang sangat mulia, bukan karena kau menginginkan daya tarik surga lainnya untuk dirimu sendiri. Ujar Li Qiye, terlepas dari niat, hasilnya bisa jadi perbuatan yang hebat. Timewacher berkata, saya akan membuat diri saya bahagia dan berkontribusi pada kecerahan dunia secara keseluruhan. Untuk mencoba dan meromantisir penyimpanganmu, itu cukup mengesankan. Li Qiye memberikan acungan jempol. Pelayan tua dan Li Zitian juga tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dilakukan Timewacher sungguh-sungguh menjijikkan dan menjijikkan. Namun, dia sama sekali tidak peduli, seolah-olah tidak ada hal di dunia ini yang dapat membuatnya bingung. Apakah daya tarik urja benar-benar tidak terlindung? Tanya Zitian. Timewacher jelas bukan tipe penakluk yang saleh. Ini berarti bahwa ia telah berhubungan dengan lebih dari sekedar wanita yang seharusnya. Sayangnya, ia tetap terpikat dengan daya tarik surga dan mencoba sesuatu yang begitu lucu. Hanya masalah waktu sebelum ia akan ditelan oleh kegelapan purba. Bocah nakal, bertemu dengannya berarti obsesi seumur hidup. Pengamat waktu menggelengkan kepalanya, tentu saja, saya tidak menyalahkannya, hanya diri saya sendiri yang bermaksud sombong dan angkuh. Aku ingin merayunya dan tidak menyangka akan menjadi orang yang jatuh ke dalam lubang itu. Kau mengabaikan semua rumor itu. Li Qiye tersenyum. Saya pikir itu hanya lebay dan harus dicoba. Pengamat waktu tersenyum kecut. Zitian langsung memahami masa lalu. Timewacher, sangat tampan dan karismatik, meraih kesuksesan besar di kalangan wanita sejak debut Dao-nya.
Dia pernah bersama para wanita suci dan ratu bangsawan sebelumnya. Daya tarik surga tidak berbeda, atau begitulah yang dia pikirkan. Setelah bertemu Heaven's Alert dan menghabiskan waktu singkat bersama, dia benar-benar kehilangan ketenangan dan pikirannya. Meskipun dia pria yang nyaris sempurna, dia gagal memenangkan cintanya. Dia lebih dari sekedar wanita cantik, memiliki kecerdasan dan karisma. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengunduhnya setelah usahanya gagal. Oleh karena itu, dia membuat rencana lain, menggunakan makhluk mistis yang dikenal sebagai kegelapan purba untuk menciptakan daya tarik surga miliknya sendiri. Ia menghabiskan banyak waktu dan usaha, dan akhirnya berhasil memikat kegelapan utama keluar dari Evil Reborn. Dia memiliki teknik khusus untuk mengendalikan kegelapan utama, memaksanya berubah menjadi salinan daya tarik surga. Butuh usaha yang tak terhitung sebelum makhluk buas itu dengan sukarela berubah menjadi Heaven's Alert. Ini cukup untuk hubungan seksual tetapi jauh dari tujuan yang ambisius. Naluri destruktif makhluk itu tidak dapat diubah. Meskipun demikian, dia memahami kelemahan dan karakteristik khususnya, yang memungkinkannya untuk mengendalikan situasi. Sayangnya, semuanya berakhir sekarang dengan kemunculan Li Qiye. Jika kamu bermain api, kamu akan terbakar. Li Qiye tersenyum. Saya tidak benar-benar menyesalinya. Time Watcher tersenyum dan berkata, daya tarik surga cukup tak tertandingi untuk membuat saya menyia-nyiakan seluruh hidup saya, bukan masalah besar. Saya suka perasaan memiliki yang tidak dapat dicapai. Katanya, benarkah? Zitian tidak setuju dengan sudut pandang ini, berpikir bahwa tindakan yang diambil tidak pantas dan tidak pantas. Time Watcher dapat melihat penghinaan itu dan menjawab, tidak ada masalah di sini, aku mencintai wanita dan terpikat dengan salah satunya. Aku mengikuti kata hatiku tanpa menyebabkan masalah pada orang lain. Baiklah, Zitian tidak menjawab karena dia berpikir adalah jalan mulia menuju kehidupan abadi. Ini adalah jalan yang dilalui oleh klannya dan banyak ahli lainnya. Memang benar bahwa jiwa dan kehidupan abadi bukanlah satu-satunya jawaban untuk kehancuran. Menyusul tujuan awal juga penting. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Ah, Anda memang berpikiran terbuka, Tuan. Pengamat waktu tertawa. Kamu tidak punya niat untuk mengejar kehidupan abadi, senior. Tanya Zitian. Aku sudah hidup cukup lama, kehidupan abadi tidak mengubah apapun. Ditambah lagi, memangnya kenapa kalau aku mendapatkan anima? Aku tidak akan lebih kuat dari yang lain. Jumlahnya terlalu banyak bahkan jika tidak menghitung kaisar dan raja kuno. Baru-baru ini, pemakaman surga, naga cahaya, kebesaran, iblis terberkati, dan seterusnya. Mereka semua brilian. Time Watcher selesai dan melirik pelayan tua itu. Terlalu banyak mengomunikasikan hebat di luar sana. Pelayan tua itu mendesah dan berkata, jadi, karena waktuku terbatas, aku harus mengejar apa yang aku nikmati meskipun itu berarti mati karena wanita. Time Watcher dengan senang hati menyimpulkan. Zitian mendengarkan dan berpikir bahwa Time Watcher ada benarnya. Mengapa anima dan kehidupan abadi harus menjadi tujuan akhir dari improvisasi? Jalan ini tidak memiliki akhir yang terlihat. Setiap orang punya jalan yang berbeda, tidak apa-apa jika ada titik perhentian. Kata Li Qiye, benar, Tuan. Time Watcher tersenyum lebar, lebih mirip seorang playboy daripada seorang penakluk. Jadi apa yang membuatmu sangat menyukai Heaven's Alert? Zitian tetap penasaran. Time Watcher mengingat kembali waktu yang dihabiskan bersama gebetannya dan tampak bahagia, dia memang cantik. Tetapi ada kualitas intrinsik yang membuatnya tak terlupakan. Menghabiskan waktu bersamanya membuat seorang pria melupakan kebiasaannya. Dia adalah hadiah utama dalam hidup, saya yakin, tetapi tidak ada orang yang bisa mengklaimnya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Apa yang bisa kulakukan adalah pertanyaannya. Time Watcher tersenyum kecut dan berkata, aku tidak punya tujuan dalam hidup sekarang sejak kau menghancurkan kegelapan purba. Aku tidak ingin melakukan apapun sekarang. Apalagi tidak ada hubungannya. Zitian bertanya, saya telah melakukan itu sepanjang hidup saya dan tidak banyak lagi yang lain. Waktu saya terbatas sekarang dan saya tidak memiliki optimisme yang sama seperti Anda untuk masa depan. Pengamat waktu tersenyum. Zitian tidak banyak memikirkan masa depan tetapi dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kamu sudah tua dan salah satu kakimu sudah berada di liang lahat,
Zitian adalah seorang jenius yang sedang berkembang, tentu saja masa depannya tidak terbatas. Kata Li Qiye, memang, itulah alasannya aku harus memanfaatkan waktuku yang sedikit ini sebaik-baiknya. Timewacher berkata, baiklah, mengingat masa depanmu yang cerah, mungkin suatu hari nanti kau akan dapat memasuki surga dan melihat daya tarik surga. Mengapa kamu tidak bergabung dengan pengadilan surgawi untuk membahasnya lebih sering, senior? Zitian penasaran. Meskipun pertanyaan ini agak pribadi, namun memang logis. Timewacher sebaiknya bergabung dengan Celestial Court untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Celestial Court. Mungkin jarak yang dekat akan membuatnya lebih sukses. Dua hal yang sama sekali berbeda. Timewacher berkata, tidak bisa memiliki segalanya dalam hidup. Saya menyukai Heaven's Alert tetapi tidak ingin menjilat kaki Celestial Court yang bau. Aku siap mati untuknya tetapi tidak akan menggonggong seperti anjing pemburu untuk Celestial Court. Pria memiliki batasan yang tidak dapat dilanggarkan dan ditambah lagi, jika aku menjadi seekor anjing, dia tidak akan menghormatiku. Zitian tidak menjawab. Timewacher menepuk bahunya dengan nada bercanda dan berkata, yah, seorang jenius hebat sepertimu tidak perlu menjilat siapapun. Zitian yang masih muda dan sopan menjadi merah setelah mendengar ini. Dia benar-benar memiliki segalanya sejak lahir, gengsi dan bakat. Banyak wanita suci dan putri yang lebih bersedia untuk bersamanya. Namun, izinkan aku memberikan satu nasihat. Timewacher berkata dengan ramah, karena kamu cukup berambisi untuk mencari anima, jangan pernah terlalu percaya diri jika kamu memiliki kesempatan untuk melihat daya tarik surga, menyarankan kamu melindungi hati daomu atau kamu akan mengikuti jejakku. Saya menghargai bimbingannya, senior. Zitian bisa merasakan bahwa pria itu tulus. Bang, bang, seorang pengunjung memukul portal dengan keras dan berteriak, pengamat waktu, keluar. Suaranya sungguh mengesankan dan kuat, jelas berasal dari seorang yang hebat-hebat. Li Qiye terkejut karena dia mengenali suara itu. Kakak, apakah semua ringkasan ini perlu? Timewacher tertawa menanggapi dan membuka portal. Dia kedatangan dua orang tamu, seorang lelaki tua berwajah putih, dan seorang pemuda yang tampak cerdas. Yang pertama terkejut melihat Li Qiye dan memerintahkannya, jadi Anda juga di sini, Tuan. Sudah lama sejak terakhir kali kita makan. Li Qiye tersenyum. Dia adalah pemilik toko mie yang dikunjungi oleh Li Qiye dan Jun Landu. Pemuda itu bekerja di sana sebagai pelayan. Kau pasti telah melakukan sesuatu dan menangkapnya. Lelaki tua itu menatap Timewacher dan berkata, haha, apa yang kamu katakan? Aku selalu menjadi orang baik dan tidak pernah melanggar aturan apapun. Kata pengamat waktu, begitukah? Mengapa aku harus menyelamatkanmu di benua bawah? Jawab lelaki tua itu, baiklah, baiklah, kamu kena tipu, tak perlu bicara lagi. Pengamat waktu menyerah. Dahulu kala sebelum ia naik tahta, Timewacher telah memiliki banyak musuh karena sikapnya yang riang dan kegemarannya pada romansa. Karena itu, ia membuat marah beberapa raja naga dan kaisar, dan akhirnya dikepung. Orang tua itu harus muncul dan menyelamatkannya. Sang Timewacher yang gembira mengeluarkan lebih banyak cangkir teh untuk duo guru murid. Kakak, apa yang terjadi? Siapa yang berhasil melukai Hallowed yang agung? Timewacher akhirnya menyadari sesuatu. Orang tua itu tak lain adalah Hallowed Daolord, seorang berkuasa ternama di Eight Desolaces. Ia lebih suka merahasiakannya di benua atas sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui masa lalunya yang gemilang. Tidak masalah, aku pergi melawan Supreme dan kalah, jawab Hallowed. Itu masih cukup mengesankan, bisa berhadapan langsung dengan Supreme, kata Timewacher dengan kagum. Tidak perlu menyanjungku di hadapan tuan dan saudara Dao ini, kata Hallowed sambil melirik pelayan tua itu. Saya hanyalah seekor semut di sini. Pelayan tua itu tersenyum. Kurasa kita semua seperti semut di hadapannya. Pengamat waktu memuji Li Qiye lagi. Jadi, apa yang kamu lakukan? Ada alasan mengapa kamu mengucapkannya dengan sangat sopan? Hallowed bertanya kepada teman perdamaian. Pengamat waktu memerah dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sudah cukup baik akhir-akhir ini? Yah, kurasa akhir-akhir ini kau tidak mengganggu sarang lebah atau mengganggu para wanita, kata Hallowed. Apakah itu benar-benar kesanmu terhadapku? Suci mengeluh. Ya, ekspresi Hallowed tiba-tiba menjadi serius, apakah karena daya tarik surga? Saya mendengar beberapa rumor.
Itu semua sudah berlalu, kakak, jangan khawatir, aku tahu lebih baik daripada membuat masalah. Pengamat waktu tertawa. Keduanya tampak dekat seperti saudara meskipun perbedaan usianya cukup jauh. Baiklah, aku tentu berharap begitu karena aku menitipkan Xiao Hu padamu. Hallowed tersenyum dan berkata, "Hah." Timewacher hampir terheran-heran setelah mendengar ini, kakak, apa yang kau katakan? Aku tidak bisa melatih muridmu mengingat keterampilanku yang terbatas. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tampak panik, kakak, kau berdiri tegak sebagai panutan kami dengan pedang Dao Suci milikmu, tidak ada seorang pun yang dapat menyamaimu sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menggantikanmu sebagai gurunya. Ya atau tidak, dikuduskan pemotongannya. Petik 2 titik. Bolehkah aku bilang tidak? Timewacher memasang ekspresi sedih. Tidak, Hallowed berkata dengan dingin, Xiao Hu cerdas dan tidak akan menjadi beban. Titik. Paman, aku akan menjagamu. Xiao Hu segera pergi bekerja membersihkan istana. Tidak perlu, tidak perlu. Timewacher merasa seolah-olah dia telah didorong ke dalam lubang, kakak, kamu tahu bagaimana aku, seorang playboy sepertiku akan dikelilingi oleh wanita. Ini adalah pengaruh yang buruk pada Xiao Hu. Kalau begitu, jadilah paman yang baik. Hallowed berkata, kamu dulu menganggap baik saat membangun kota reinkarnasi. Timewacher tampak hampir menangis, tidak dapat menolak. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu mempercayainya padaku? Ia memikirkan hal lain. Hanya akan mengajak beberapa teman untuk membuat Supreme menjadi daging cincang, kata Hallowed dengan santai. Yang lain saling bertukar pandang. Dikuduskan tampak seperti orang tua yang ramah, tetapi saat marah, dia tidak bisa menahan diri. Jangan terburu-buru. Tuan dan teman-temannya ada di sini, mari kita berbentuk sebentar. Kata Timewacher, ingin menyeret yang lain ke dalam lumpur. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengundang Tuan. Mengenai saudara Dao ini, saya khawatir kita memiliki pandangan yang berbeda. Hallowed membungkuk ke arah Li Qiye terlebih dahulu sebelum menatap pelayan tua itu. Saya hanya seorang pelayan yang akan mendengarkan perintah tuanku. Pelayan tua itu pura-pura tidak mengerti. Aku khawatir kamu tidak sebanding dengan Supreme. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Ya, itulah alasannya aku mengalami cedera saat ini. Dia memang luar biasa, puncak dari para penguasa naga. Puji dikuduskan. Vitalitasmu rusak karena ikatan dari garis keturunan. Memperbaikinya berarti ada jalan bagimu menuju anima. Kata Li Qiye, Anda benar, Tuan, tapi saya khawatir saya tidak akan mampu mencapainya selama hidup saya, kata Hallowed dengan nada sentimental. Hallowed adalah iblis laut yang memiliki kutukan pada garis keturunannya. Melalui usaha dan waktu yang lama, ia berhasil memecahkan kutukan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya. Menekan zona terlarang selama bertahun-tahun menghabiskan vitalitasnya, yang mengakibatkannya berada dalam kondisi lemah permanen. Ini juga mencegahnya mencapai anima. Mulai lagi, kata Li Qiye. Mungkin saja, tapi waktu tidak berpihak padaku, belum lagi risikonya. Hallowed terkejut mendengar pendekatan yang berisiko itu. Big Bro, ini bukan kebetulan yang buruk melawan Supreme. Kita masih bisa hidup lama untuk menunggu pada saat yang tepat. Pengamat waktu menyela. Jangan terburu-buru, kata pelayan tua itu. Mengenai Li Zitian, dia tidak bisa berkomentar karena dia berasal dari aliansi surga. Bahkan jika dia tidak berada di pihak tertinggi, dia seharusnya tidak bicara sembarangan. Provokasinya tidak akan luput dari tantangan, kata Hallowed sambil tersenyum. Sepertinya fakta terberkati hanya sebatas nama saja, Timewacher merenung. Dengan keberadaan makhluk seperti Supreme dan Illumination yang bangga dengan ras dan garis keturunan mereka, perjanjian itu akan segera dibatalkan. Perang skala penuh tidak dapat dihindari. Dikuduskan mencibir. Saya setuju. Timewacher mengangguk, ambisi Supreme menyatukan benua-benua atas di bawah kekuasaan Derace. Illuminasi juga sama buruknya, memulai misi untuk membasmi Derace, tidak berbeda dengan Celestial Court saat itu. Kecuali dia diusir saat itu atau masalahnya akan jauh lebih buruk sekarang. Supreme terikat oleh ambisinya, tetapi Illumination terdistorsi oleh keinginannya untuk membalas dendam. Semakin jauh dia melangkah di jalan ini, semakin terasing dia dari kita, kata dikuduskan. Tetapi masih banyak yang percaya pada pendekatannya. Pengamat waktu terkekeh. Illuminasi mendapat banyak pendukung dari rakyat karena pendiriannya yang kuat terhadap ras. Namun,
ia telah menjadi seorang ekstremis dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencap para petani netral sebagai pendosa rakyat. Kemudian, penguasa Dao Puresun dan yang lainnya berhasil memaksa sang penakluk cahaya keluar dari aliansi Dao karena mereka menyadari lintasan kemerosotannya. Fakta berkat pun datang kemudian, yang mengabarkan masa damai bagi kedua belah pihak. Bagaimanapun, dunia menyadari betapa dahsyatnya perang skala penuh antara para pembudidaya puncak. Tidak akan ada kedamaian jika Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Terang ada di sekitar. Ucap pelayan tua itu. Itulah mengapa kamu berpikir untuk membunuh Supreme, kakak. Timewacher berkata, namun untuk melakukan itu, kita harus mendapatkan bantuan dari kelompok All Things. Kita tidak bisa, semua hal sudah mengalami cukup banyak masalah sekarang karena pengaruh iluminasi. Dikuduskan penahanan dan desahan. Apakah penerangan sudah menunggu cukup lama sekarang? Timewacher memasang ekspresi serius. Saya yakin begitu, dia bermaksud merebut kembali aliansi Dao untuk memulai perang lagi. Suci mengangguk. Konyol. Li Qiye tersenyum dan berkata, sayangnya, Illumination akan melakukan itu karena dia orang gila, kata Hallowed. Sepertinya aliansi Dao tidak stabil dengan adanya iluminasi, pada akhirnya akan terpecah dan ketidakstabilan ini mungkin menyebar ke aliansi koalisi juga. Rakyat mungkin akan hancur karena konflik internal terlebih dahulu. Timewacher menganalisis. Itulah alasannya segala sesuatu disibukkan dengan musuh di semua sisi. Jika kita menginginkan bantuannya, Illumination harus disingkirkan terlebih dahulu. Hallowed berkata sambil tersenyum masam. Etika dan optik mencegahnya, komentar pelayan tua itu. Benar, Hallowed berkata, jika semua hal bergerak melawan pencerahan sekarang, dia akan mengasingkan orang lain dan mengganggu persatuan rakyat secara keseluruhan. Supreme pasti akan memanfaatkannya. Yakinkan Supreme untuk membunuh Illumination, biarkan harimau bertarung habis-habisan. Li Qiye tersenyum. Itu rencana yang bagus, tapi keduanya pintar. Mereka tahu lebih baik daripada saling bermusuhan sekarang kecuali ada keuntungan yang jelas. Supreme juga tahu bahwa Illumination mungkin akan menghancurkan aliansi Dao, dia tidak akan ikut campur. Sepertinya ini tergantung pada tekadmu. Kalau tidak, ini adalah situasi di mana kamu tidak bisa turun dari harimau setelah menungganginya. Kata Li Qiye, bersambung.